Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak kelas 7 MTSN 1 Jepara. Kemarin kita sudah melakukan penilaian harian 1 ya. Untuk materi hari ini yaitu tentang isi kandungan Quran Surat As-Samsh ayat 1 sampai 10. Ini ayatnya. Kalian bisa sambil membuka modul yang sudah dibagikan ya. Isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yaitu tentang keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Ayatnya silahkan dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Shadaqallahul Azim. Yang artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, isi dari kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 di atas yaitu menandakan bahwa kita sebagai manusia harus meningkatkan keimanan kita ketika kita melihat fenomena alam, fenomena yang ada di bumi, yang ada di alam, yaitu tentang yang pertama, di sini ada 7 fenomena ya. Tadi disebutkan bahwa ada demi langit, demi bulan, demi siang, demi malam, semuanya disebutkan. Kita sebagai manusia harus bisa muhasabah ya, muhasabah. Bagaimana kok bisa ada malam? Bagaimana kok bisa ada siang? Kenapa dari siang menjadi malam? Dari pagi menjadi siang, dari pagi menjadi malam. Ada bulan, ada matahari. Matahari tenggelam, ada bulan. Matahari bisa terbit. Nah, kita itu harus bisa berpikir, merenungkan betapa kebesarannya Tuhan ya. Ada malam, ada pagi, itu pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai manusia harus bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah meningkatkan keimanan kita, maka kita akan bisa menjaga kebersihan jiwa kita sehingga kita bisa digolongkan menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang rugi ya. Nah, di sini 7 fenomena alam yang menakjubkan. Yang A, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yaitu yang dimaksud adalah sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Itu ya.
Kemudian di sini ada dan bulan apabila mengiringinya, yang poin B. Kemudian yang C, dan siang apabila menampakkannya. Kemudian yang D, dan malam apabila menutupinya. Dan E, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya. Bagaimana kok bisa ada langit? Bagaimana langit tidak runtuh padahal tidak ada dalam bahasa Jawa itu cagak ya, tidak ada yang menopang. Bagaimana kok bisa berdiri tegak? Bagaimana kok bisa tidak runtuh? Nah, itu adalah kekuasaan Allah. F, dan bumi serta penghamparannya. Bumi, alam semesta yang luas ini kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak boleh sewenang-wenang, harus bisa menjaga kelestariannya. Kemudian dalam ayat ini itu terdapat sumpah Allah. Ini ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu yang A, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Nah, kita sebagai manusia itu harus bisa senantiasa melakukan kebaikan, kejujuran, kedisiplinan, itu agar kita digolongkan sebagai orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Kemudian yang poin B adalah sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya, yaitu mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, entah merusak alam, berbohong, itu merupakan orang-orang yang rugi. Waqad khaba man dassaha. Kebalikan dari qad aflaha man tazakka, ya. Anak-anakku semuanya, Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ya. Nanti kalian bisa sambil mempelajari yang di modul. Untuk anak-anakku semuanya, tugas minggu depan yaitu menghafal Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 beserta dengan artinya ya. Ini ayat 1 sampai 10. Kalian boleh menghafalkan satu-satu, misalkan ayatnya dulu, setelah itu artinya, boleh. Ayatnya dulu, kemudian artinya, disambung lagi ayat, arti, nggak apa-apa. Terserah, pokoknya senyaman kalian aja. Kemudian karena ayatnya ada 10, sebagai permulaan ini kalian boleh menyicil kredit ya. 5 ayat dulu. Berarti sampai was-sama'i wa ma banaha. Nah, kemudian dilanjutkan terjemahannya boleh. Untuk pengiriman hafalan ini nanti dikirim melalui kode Google Classroom. Untuk pengiriman nanti melalui Google Classroom, untuk kodenya nanti kalian bisa lihat di link deskripsi ya. Di deskripsi sudah ada linknya, nanti silakan diklik, kalian masuk, kemudian nanti dimasukkan ke dalam folder isi kandungan Quran surat nanti dimasukkan ke dalam folder Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Paham ya?
Untuk anak-anak yang sudah melihat video YouTube ini, silahkan kalian absen di komen, ya, di komentar nama, nomor absen, kelas, kemudian hadir gitu ya. Untuk anak-anak yang masih mengalami kesulitan dalam menghafal, nanti bisa koordinasi dengan saya melalui WA pribadi ya. Sudah tahu, sudah masuk grup. Kalau ada yang belum masuk grup kelas, grup WA, nanti bisa chat temannya, tolong masukkan di grup gitu ya. Cukup sekian, semoga materi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.